Dok, aku mau nanya dong, bisa nggak sih aku jadi mancung secara permanen? Nah, mancung secara permanen berarti yang dimaksud hidung ya. Nah, kalau kita bicara permanen, nanti kita bisa bicara dulu permanen itu berapa tahun. Ada orang yang bicara 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau seumur hidup. Pada dasarnya kalau kita bicara tentang permanen seumur hidup, itu di bidang estetik tidak ada. Karena apa? Karena kalau kita koreksi hidung misalnya, hidung itu memang bisa permanen segitu terus. Tapi kan bangunan sekitarnya, di muka itu ada 3 bangunan penting, yaitu mata, hidung, atau mulut. Misal hidung kita tetap, tapi mata kita turun atau mulut kita turun, itu hasilnya malah lebih tidak natural. Jadi biasanya setelah 5 atau 10 tahun akan perlu koreksi. Jadi yang dimaksud permanen mungkin 5-10 tahun kita tetap akan butuh koreksi. Kalau tidak, hasilnya akan tidak natural. Dalam jangka waktu itu, emang kira-kira treatment apa sih dok yang bisa diambil? Nah, kalau kita mau treatment bicara yang 5-10 tahun, sampai saat ini kita bisa lakukan rinoplasti atau yang lebih dikenal dengan operasi untuk hidung. Kalau rinoplasti itu sendiri, berarti nanti hidung kita bisa mancung permanen atau ada jangka waktu tertentu dok? Nah, kalau bicara jangka waktu tadi awal, biasanya kita akan 5-10 tahun kita akan butuh koreksi. Nah, nanti tergantung juga bahan yang kita pakai apa. Biasanya kalau bahannya kita pakai dari diri kita sendiri, dalam hal ini tulang rawannya kita ambil dari tulang rawan telinga atau tulang rawan dari sendi iganya kita sendiri, biasanya akan lebih relatif hasilnya natural dan lebih awet. Nah, rinoplasti sendiri nanti teman-teman akan perlu konsultasi lebih lanjut, perlu diagnosa yang lebih pasti, dan teman-teman maunya seperti apa. Karena apa? Pada dasarnya nanti teman-teman akan dipilih dengan rinoplasti ada 2 macam. Yang pertama namanya rinoplasti tertutup atau closed rinoplasti, yang kedua open rinoplasti. Yang closed rinoplasti ini teman-teman nanti punya keunggulannya waktu penyembuhannya lebih cepat. Keunggulannya relatif lebih murah, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya dia koreksinya nggak akan bisa banyak. Nah, kalau yang kita bicara open rinoplasti, dia punya keunggulannya hasilnya akan lebih rapi, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya itu teman-teman nanti akan relatif lebih butuh waktu penyembuhan yang lama. Yang dimaksud lama itu, let's say kita katakan 1-2 minggu biasanya waktu penyembuhannya. Kalau teman-teman nanti misalnya bingung lagi, oh yang open sama yang close itu maksudnya gimana sih dok? Nah, open sama close itu bisa kita analogikan gini, teman-teman ini kan mau traveling nih, holiday. Nah, teman-teman kan biasanya packing di suatu tas bagasinya. Nah, kalau kita bicara ada yang mau dikoreksi, maksudnya, oh ini ketinggalan, ini baju saya 1. Nah, kalau kita yang close rinoplasti, biasanya itu kita cuma buka sedikit di tasnya kita. Terus kita masukin di tasnya itu, oh packingnya sudah jadi. Nah, padahal di dalamnya itu tidak rapi. Nah, kalau yang open, itu kita perlu buka semua resletingnya semua, kita buka, kita tata lagi di awal untuk packingnya supaya kita bisa rapi. Dan hasilnya tentunya lebih bagus. Tapi kembali lagi dari teman-teman nanti, teman-teman itu perlu koreksinya seberapa banyak, gitu. Oh gitu, berarti kalau hidungku kira-kira bisa nggak dok di rinoplasti? Loh, hidungnya emang kenapa? Mau nggak kenapa-napa ya, kalau memang nggak butuh diapa-apain, nggak bisa diapa-apain dong.